dari apa yang gue ceritain gitu. Nah, yang selanjutnya kita coba bikin jaringan sendiri pakai Cisco Packet Tracer. Kalau lo belum punya, coba di-download aja, boleh dari webnya si Cisco atau dari downloadan di blog orang. Kalau gue rekomend dari Cisco langsung karena selain versi yang terbaru itu banyak modul-modul yang baru. Jadi kalau lu pakai CPT yang lama, dia nggak ada modul buat IoT, dia nggak ada modul buat apa namanya tower ISP, terus banyak modul yang masih belum ada di CPT sebelumnya. Oke, kalau udah di download, sebelumnya udah pada download belum nih? Atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita coba bikin topologi? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum ke topologi. Oke. Iya, Arik Kurniawan. Silahkan. Ya, kalau ada yang mau nanya, ada fitur raise hand di partisipan. Share. Kalau nggak ada, coba kita langsung buat aja. Sebentar gua buka CPT-nya dulu. Oke, kita coba new share. New share. Oke. Kelihatan CPT gue? Kelihatan, Kak? Oke. Nah, kalau teman-teman udah download, coba dibuka, terus tampilin kayak gini. Lalu kita coba buat sedikit aja. Ada chat. Nih. Oh, fungsi CPT-nya nih, sama fitur-fiturnya. Fungsi CPT cuman buat ini aja sih. Jadi kalau di apa namanya di jaringan sendiri sebelum lu eksekusi buat bikin instalasi jaringannya, biasanya kalau NA itu dia bikin terus si NA dia biasanya bikin desainnya dulu sebelum dia implementasi ke realnya. Desainnya biasanya pakai CPT bisa, pakai GNS3 bisa, pakai if juga bisa. Kebanyakan kalau si NA sendiri lebih
condongnya lebih enjoy-nya pakai CPT. Soalnya kelebihannya si CPT ini dia enteng, terus dan kegunaannya cuma buat mockup-nya aja. Fitur-fiturnya ini banyak, ada biasanya kalau di aplikasi itu pasti ada menu, ada tools, terus ada subtools. Ini list-list perangkatnya, detailnya ada. Nah, di sini ada toolbar, kan ada toolbar Logic, Basic. Ini cuma buat ganti backgroundnya doang sih, tuh. Background. Terus ini ada real time, ada simulation. Di simulation biasanya kita ngelihat hasil dari konfigannya udah bener apa belum, gitu. Terus ini ada ganti background. Ini apa? Tambah cluster. Cluster tuh cuman apa sih sebutannya? Biar bisa ngebedain gedung 1 sama gedung 2. Ini ada toolbar banyak nih, new, open, paste, save, print, segala macam. Ini ada play control. Ini mulai apa ngejalanin hasil konfigan. Ini dicepetin, dimundurin, dibalikin lagi. Itu ini CPT ini gua download dari Cisco. Nah, sekarang Cisco itu dia kalau mau download CPT mesti bikin akunnya dulu, akun NetAcad Academy. Gua saranin kalian bikin aja akunnya buat ibaratnya tuh kalau lu nggak punya akunnya sih nggak apa-apa juga, karena di CPT sebelum-sebelumnya kan udah dikeluarin tuh banyak yang ngasih link downloadannya. Dan terakhir itu di versi 7, di versi 7. Cuman kekurangannya lu belum ada untuk komponen kayak gini nih, board buat IoT. Terus di security-nya dia nggak ada, modul security. Terus ini dia ringkasan biasa yang dipakai tuh di menengah ke bawah dia udah sediain sendiri. Jadi biasanya itu cuman dari sini nggak ada, ini sama ini di versi 7 biasanya. Ya kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya lo udah coba buat kayak gini ya, terus sambungin aja, bebas lo mau sambungin ke kabel yang mana aja. Ini gue coba kasih perumpamaan ke kalian pakai ini sebentar. Note 1, koneksi ke PC itu 200 user. 2, koneksi ke laptop user. Terus 3, net wall plus switch use switch sebagai bridging. Oke, jadi simpelnya kayak gini aja, bikin di kelas C.
Gini aja. Hmm, Oh iya, lupa. Ada anak pertambangan. Oke. Jadi tadi tuh gua buat tadi pakai kabel cross track. Ini kan ada banyak pilihan kabel nih. Biasanya kalau kalian bingung sama pilihan kabelnya, pakai ini aja gampang di CPT tuh. Jadi otomatis milih koneksi yang terbaik buat antar perangkat. Cuman kalau di jaringan sendiri banyak kabelnya. Untuk yang beda jaringan, beda perangkat, dia bisa pakai kabel stack. Kalau yang sama perangkatnya, pakai kabel cross. Di sini ada juga kabel fiber untuk koneksi yang lebih cepat. Katanya ada kabel PON, koaksial, serial. Itu ya. Terus untuk portnya tadi ada gigabit, ada Ethernet, ada fast Ethernet, ada Ethernet, terus ada port koaksial, port serial, sesuai sama kabel-kabel yang ada di bawah ini. Nah, kenapa beda dikasih Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet, itu cuman bedanya cuman dari segi kualitas sama kecepatannya si transfer datanya. Jadi kalau semakin gede portnya, dia untuk bawa datanya itu bisa lebih gede juga. Kayak gitu. Terus kalau kalian udah buat kayak gini, ini kan apa namanya, ada lambangnya nih, hijau, oranye, merah. Nah, di hijau ini artinya si laptop atau PC ini udah connect ke switch. Lambang yang oranye ini si switch belum bisa nerusin data dari PC sama laptop. Kalau yang merah ini jelas aja sih router sama switch belum bisa tersambung koneksi walaupun kabelnya udah dipasang. Kenapa nggak bisa nyambung? Kenapa nggak bisa auto nyambung kayak laptop sama PC? Itu gampangnya karena si router belum dikasih alamat. Jadi si apa namanya switch juga nggak bisa nerusin permintaan dari PC. Kalau PC kan dikonekin dia bisa langsung nyambung. Tapi alamat yang dikasih random. Kayak gitu. Nah, ini coba gua bikin versi statiknya aja. Nah, kalau versi dinamik itu bakal lebih panjang pembahasannya karena kita mesti ngeset dulu DHCP servernya, terus kita kasih rank DHCP-nya, terus apalagi tuh ngasih gateway DHCP-nya segala macam kayak gitu. Oke, kalau udah sekarang coba kita bikin satu router connect static. Dua client using static. Yang tiga testing using tool. Oke, kita coba aja bikin. Kalau tadi kan bingung nih, ada 24, 24, 26. Nah, itu udah dijelasin sebelumnya di subnetting. Nanti kalian coba searching aja modulnya, cara nge-subnet kayak gimana, terus peruntukannya seperti apa, itu ada di materi sebelumnya.
Nah, kalau lo ngeklik routernya sekali, itu nampilnya kayak gini. Kok nggak bisa mundur sih? Nampilnya kayak gini. Nggak bisa. Nah, ini ada menu physical, config, CLI, atribut. Di physical ini ada modul-modulnya yang tadi gue bilang kan, kalau di CPT ada banyak modul yang belum ada nih, CPT lama. Itu sebenarnya modul itu, cuman kalau modul di sini tambahannya aja. Jadi biasanya kalau di perangkat jaringan itu gambarnya kayak gini, dia banyak ruang kosong gitu kan, ada berapa ruang kosong gitu. Nah, itu bisa diisi sama beberapa modul tambahan seperti ini, ya, seperti serial ini bisa ditambahin. Sorry, si nyala, bisa ditambahin ke sini tuh, atau lu nggak mau tambahin, cuman dikasih covernya aja, boleh. Tuh, itu tuh. Oke. Terus ada modul ini, dia nambah port. Itu lu bisa bebas masukin sesuai yang ada modul di sini. Tapi ingat, tujuannya ditambahin modul ini buat lu bisa nambahin koneksi ke itu. Jadi kalau dari port bawaannya kurang, lu bisa tambahin lewat modul sini. Itu ini modul buat fiber. Sini juga buat fiber. Ini Ethernet kayak gitu. Kalau di nyalain dulu. Kalau di config lama bootingnya. Kalau di atribut ini dia cuma nampilin summary dari si perangkat. Dia perangkatnya berapa, power supply-nya, terus isinya apa, isi dari modulnya ada berapa, terus besaran wattnya ketahuan dari sini. Gitu. Terus di config ada global config, lu bisa namain routernya, bisa ganti nama hostname. Ini NVRAM itu network virtual RAM. Dia di dalam router itu ada RAM, ada prosesornya. Gitu. Terus ada algoritma setting. Sebentar. Algoritma setting itu dia settingan standar untuk si routernya ini connect ini berapa besaran transfer datanya, terus sesi yang buka berapa, yang outnya mau lu setting berapa, bisa kelihatan di sini, dan lu bisa atur senyamannya lu. Terus ini untuk bagian config di routingnya, static route, networknya bisa lu isi, subnet bisa lu isi, terus IP berikutnya bisa lu isi. Ini untuk routing di RIP. RIP itu sebutan itu routing interface protokol. Jadi di si router ini ada bisa ngasih beberapa protokol yang ada di dunia jaringan. Ada RIP untuk protokol yang pertama, terus ada SPF, ada EGRP, BGP, banyak protokol yang bisa lu setting di router ini. Terus masuk ke switching. Ini switching ngasih VLAN. VLAN itu virtual LAN, virtual local area network. Jadi di satu port itu lu bisa atur LAN
LAN baru. Jadi di satu port lo bisa pasang LAN baru maksimum banyak. Jadi berarti tuh kalau di gambar ini kan cuma gambarnya kayak gini doang nih, cabang kayak gini. Nah, si port ini bisa lu pecah lagi secara virtual ke perangkat-perangkat lain ke bawah gitu. Gunanya VLAN ini biar efisiensi port yang ada. Jadi kalau port lu kurang, lu bisa pasang VLAN di port salah satu port, terus lu bisa konekin klien ke VLAN itu. Kayak gitu. Oke, lanjut ke interface. Interface-nya si router tadi ada 3 biji, gigabit semuanya. Itu bisa lo setting di sini gigabit yang 00 bisa lo pasang IP-nya berapa, subnetnya berapa, terus limit buat ngasih transfer datanya berapa banyak, bisa lo atur bandwidth-nya, bisa auto apa enggak, ini duplexnya ngirim doang atau ngirim terima juga, gitu. Bisa lo atur di sini dan sini. Dan di bawah ini gambaran di CLI-nya, command line interface-nya. Gambarannya kalau lo klik ini, nanti dia masuknya kemana? Ini dimasukin kemana? Ini juga kemana? Di CLI yang tadi di sini nih, ini bakal digedein di sini dan lu bisa config secara manual lewat command line interface. Command line interface itu biasanya warnanya hitam kalau lu konekin langsung ke routernya. Warnanya hitam, terus kabel yang dicolok itu ke sini nih, konsol. Atau kalau sekarang kan udah di USB konsol. Jadi konsol itu gunanya biar lo bisa nge-setting routingnya dulu sebelum dipasang ke switch ini. Jadi sebelum dipasang perangkatnya, baiknya tuh di-setting dulu si router. Atau kalau lu nggak kayaknya nggak butuh router gitu, cuman butuh switch-nya aja, lu bisa setting juga switch-nya di sini. Kayak gitu. Oke, ini tampilan dari si router Cisco. Pengaturan ini bisa lo langsung setting di sini. Itu urutannya beda sama mikrotik. Si Cisco itu harus dihidupin dulu untuk masuk ke privilege si config-nya. Oke, play. Dia ganti dari home itu kalau nggak salah, masuk ke privilege yang si konfigan dasar yang tadi di sini nih, ini. Nah, di settingan dasar ini dia gambarnya nih mager. Terus kalau lu mau config routernya, config terminal. Gue biasanya pakai singkatan-singkatan buat config si router. Gunanya singkatan itu satu untuk mempercepat lu config, kedua untuk meminimalisir downtime yang ada. Jadi kalau lu maintenance si router itu kan, lu masuk config itu, kalau lu nulisnya panjang, belum tentu lu hafal semua konfigannya. Walaupun masih pakai bantuan tab buat ngelengkapin konfigan lu. Itu butuh waktu lebih banyak dibanding lu pakai singkatan dan lu paham singkatan itu. Berarti simple gini sih. Jadi kalau lu jaringan mati nih, kalau jaringan mati kan lu nggak bisa ngapa-ngapain.
kalau lu nggak bisa ngapa-ngapain, berarti kan produktivitas lu berkurang banyak. Semakin lama internetnya mati, semakin rugi lah lu. Lu nggak bisa ngepost IG, lu nggak bisa ngecek WhatsApp, lu nggak bisa upload foto, kayak gitu. Kalau konten itu lama. Nah, si NA itu wajibnya gimana kalau si downtime ini diperkecil, jadi saat ada downtime lu langsung eksekusi di mana downtime-nya dan kenapa downtime-nya, terus troubleshoot-nya bagaimana. Itu tugas si CNA tuh. Nah, gimana caranya itu biar bisa cepat? Sebelum lu nge-config ini, lu cek dulu masalahnya ada di mana. Itu kalau gue biasanya ngeceknya lewat OSI layer. Coba lu baca-baca OSI layer deh. Jadi itu buat nambahin lu bisa cepat ngambil keputusan masalahnya ada di mana. Kalau udah selesai di OSI layer, baru lu langsung eksekusi masalahnya. Jadi downtime-nya lebih cepat kelar. Kayak gitu. Kalau di Microtik biasanya langsung dikasih IP address berapa, subnet berapa, subnet, iya subnet berapa, port berapa, terus link portnya itu hidup apa enggak, baru enter. Kalau di Cisco dia masuk dulu ke port yang mau lu setting. Jadi kalau lu bukanya di sini gig mentalnya di sini gig 00000, masuk di switchnya gig 01, jadi lu kan lagi masuk di router 0 nih, router 0. Tinggal masuk ke kita gitu interface gigabit Ethernet 000. Kalau masuk ke portnya berubah tampilannya konfiguratif. Ini lu masuk ke konfigan di port 000. Masuk situ, lu tambahin IP-nya. Tadi di sini 10.111. 10.111. 255. Oke, ini penjelasannya. Jadi saat gue tadi config IP-nya, nambahin IP, lewat cara itu nyalain dulu routernya. Masuk ke configan itu lu mesti nyalain dulu, abis itu lu baru config si terminalnya. Habis lu config terminalnya, masuk ke interface-nya. Habis masuk interface-nya, baru deh lu bisa masukin IP address sama subnet mask-nya. Setelah lu udah masukin IP address sama subnet mask, jangan lupa lu kasih notice kalau si port ini jangan dimatiin. Kayak gitu. Terus selesai, exit. Nah, kalau di aslinya itu lu bisa apa tuh sebutannya? Save. Bukan di sini. Exit. Save. Oh, bukan save, write. Write ini buat nge-save semua konfigan yang udah lu buat tadi di router. Jadi kalau konfigannya ini nggak lu save, saat ada mati lampu atau mati listrik, terus perangkat lu semua mati, lu nggak pakai komen ini, udah lu bikin komen baru, soalnya nggak di save di router. Kayak gitu. Di write, oke, exit. Nah,
Sekarang gambarnya beda kan? Tadi ini hijau, ini oranye, ini merah. Sekarang semuanya hijau. Seperti itu. Wah, nggak kelihatan terminalnya. Sebentar. Oke, baik. Terminalnya nggak kelihatan. New share. Nah, ini. Oke, udah kelihatan kan? Tadi gua nge-setnya gini. Iya, sorry. Tadi nggak kelihatan. Kayaknya gue salah ngasih share ininya, screen-nya. Tadi, jadi gue buat ini. Gue buat IP di sini nih. Ya, kegedean lagi. Gue buat IP di sini. Gig 000. Ini ada apa? Summary-nya. Gue kasih IP address segini. Terus ini duplexnya auto, speednya auto. Duplex ini yang tadi gue bilang dia bisa ngirim terima atau kirim aja. Speednya auto, ini bisa di set juga, speednya bisa di 10 mega, 100 mega, atau 1 giga. Konfigannya gue baru ngasih IP aja. Kan? Jadi kalau yang lain-lain nggak ada informasinya. Nah, config ini SHRun ini sebenarnya tulisan lengkapnya show run. Tulisan lengkapnya tuh kayak gini. Show run. Jadi sama aja. Tuh. Yang tadi konfigannya itu apa yang gue config? Tadi gue masuk dulu ke config-nya dulu. Habis itu gue masuk ke IP ke interface-nya. Gue masuk ke interface-nya, terus gue bikin IP address-nya. Gue masuk ke IP address-nya. Habis itu gue ke apa? Ketik shutdown. Shutdown ini buat notice biar port yang gue setting tadi nggak mati-mati. Itu kalau udah kelar, exit. Baru write. Write itu gunanya buat nge-save config-an lu. Gitu. Udah deh, exit. Iya, keluar. Dan ada jadi semuanya hijau. Gitu. Kalau di sini tadi kan sebentar. Tadi kan di sini kita udah setting nih IP-nya. Di sini 10.111.2. Nah, ini walaupun udah hijau, saat kita tes pasti gagal. Play. Pasti gagal. Soalnya si PC sama laptopnya belum dikasih IP juga. Kalau mau ini otomatis connect, lu mesti setting dulu DHCP-nya di sini. Nah, itu bakal di materi berikutnya aja. Sebenarnya kalau kita bikin DHCP juga di sini, itu makan waktu lebih dari 90 menit. Nah, gue dikasih waktu cuma 90 menit aja. Masuk ke interface-nya tadi kan, si 0 ini, F0 kan. Nah, tadi kalau gue bilang dia bisa auto apa enggak, lihat dari sini DHCP, kan, atau auto config. Ini ada IP configuration, IPv6 configuration. IP configuration ini untuk versi 4, ini untuk versi 6, sama ini untuk WiFi. 802.1x itu untuk WiFi. Itu. Ini ada physical, yang tadi modul bisa sama semuanya ya. Ini tambahan-tambahan aja, port-port tambahan, ya kan? Di config, ini konfigannya, config Bluetooth juga. Ini setting algoritma, setting biasa, desktop. Desktop ini ada configuration, dial up, terminal, command prompt, banyak di sini nih. Lu bisa cobain satu. Kalau
lo kepo sama fitur-fiturnya. Terus programming ini apa namanya, lu bisa ngetes program yang lu buat di mana itu. Kalau lu punya program, lu bisa ngeceknya di sini. Atribut sama summary dari si perangkat. Masuk buat IP tadi kita kasih berapa? 10. 92 8 10 2 pas 0 karena prefixnya 24. Gateway-nya tadi si router kita kasih IP-nya 10.11.2, jadi diisi aja 10.100.11.2. DNS server nggak usah karena kita nggak ada DNS, kita tadi nggak nge-set DNS server. Di situ selesai, close. Keluar lagi dia. Kalau lu mau ngecek koneksi di command prompt, koneksi ada 2 biasanya. Kalau nggak ping tracer, ini apa namanya, comment troubleshoot paling mudah dan harus dipahamin sama network administrator. Kalau lu nggak tahu cara ping, lu nggak tahu cara tracer, lu bingung nge-trace, nyari masalahnya ada di mana. Gitu. Full 100 11.2. RTO. Dari something wrong in here. Kita coba cek yang lain dulu. Seharusnya kalau kita tes itu berhasil. Kita coba. Wah, nggak masuk lagi. Kita tes. Kenapa dia tidak masuk? Sepertinya dia tidak masuk karena segmennya berbeda. Ya, segmennya berbeda. Yuk. Coba kita ganti. Yang mana yang diganti ya?
Satu, tiga, lagi, kok ini nggak masuk sih? Jadi dia yang ngasih ya. Gini aja deh. Puluh tiga. Sebentar. Gua izin ke toilet dulu ya. Oke, sebentar ya. Materinya lagi kita lihat dulu. Oke, nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab juga. Mungkin bisa disiapkan dari sekarang pertanyaan-pertanyaannya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada pemateri kita. Oke. Kenapa tadi di sini nggak bisa ngoping ke sini dan ini nggak bisa ngoping ke sana? Karena tadi dia beda segmen antara si 10.100 sama 192.168. Makanya dia nggak bisa ngobrol, nggak bisa komunikasi. Terus diganti segmennya, semuanya sama, dan ini kan 10, 20, 10, 100 nih. Nah, ini nggak bisa ketemu sama sini, ini nggak bisa ketemu sama ini dua. Jadi di sini sendiri aja, di sini sendiri aja, di sini sendiri aja. Sebenarnya gue pengen bikin kayak gini. Ini ngasihnya segini, 10, 100, terus ke atas 10, 0, ke bawah 20, 0. Cuman kalau kita tes langsung simple kayak gini, dia nggak mau. Mesti ada settingan yang menjelimet di router ini. Kurlep gitu. Jadi untuk sementara kita kasih dulu ini terus 92, 10, 1, 10, 92, ini delete aja. Ini ke bawah. Seperti itu. Dan yang ketiga ini gagal soalnya yang nge-broadcast si switch. Karena switch ini cuma nge-bridging doang, jadi dia nggak bisa nganterin paket yang dibutuhkan.
Jadi dia mau broadcast ke sini dia nggak nerima, di sini nggak nerima, ke sini nggak nerima. Itu. Kalau yang versi dulu itu bisa kita kasih di toolbar simulation, terus kita kasih paket ke sini, paketnya mau diterusin kemana, ke sini atau ke sini. Nah itu nanti bisa dilihat di sini. Namun sepertinya ini tidak ada tombol untuk membuat baru. Jadi sepertinya mesti di-set dulu di dalam sini nih. Nah, kan yang ngetesnya banyak. Destinasi berapa, source dari mana, ini time to live, ini apa, tos ini apa ya, ibaratnya QoS-nya, terus urutannya berapa, size yang mau kirim berapa, ini sekali aja atau berkali-kali. Setnya dari sini seperti itu. Kita ganti share-nya ke sini lagi. Oke. Ada tanya jawab? Ya, sebelumnya terima kasih Kak atas penjelasan juga praktiknya ya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mana ada pertanyaan nggak nih? Dari yang gue jelasin tadi, kira-kira kalian mengerti, sedikit mengerti atau masih bingung? Apa nggak di ini ya? Ini bisa sendiri sih. Yuk, yang mau nanya silakan, bisa di unmute terus tanyain apa yang mau ditanyakan. Bingung mau nanya apa? Soalnya telat tadi. Iya. Ini ada pertanyaan nih Kak, gimana cara simulasi pembagian bandwidth menggunakan metode simple di Cisco Packet Tracer Bang? Pembagian bandwidth metode simple QW. Itu gampang aja sih. Jadi masih tracer. Metodenya simple QW bagi bandwidth. Biasanya sih dia ngaturnya dari si routernya. Cuy, router. Ngaturnya dari mari. Gue lupa konfigurasinya. Cuman kalau untuk ngebagi bandwidthnya bisa dari sini. Di sini berapa koneksi yang mau dikonekin untuk membagi bandwidth. Berapa bandwidthnya ya? Sepertinya harus di sini.
Gue rada lupa gimana cara config di sini untuk ngebagi bandwidth di CPT. Soalnya si bagi bandwidth itu harus di routernya. Cuy, siapa tadi namanya? Denny Adam. Kalau simulasi pembagian bandwidth menggunakan metode simple QE. Harusnya sih bisa di sini. Cuman tadi gue lihat kayaknya nggak bisa. Masih. Bukan bos. Nah, pastinya bisa di sini sih. Kalau untuk CLI-nya, gue lupa konfigurasinya itu komennya apa buat ngebagi bandwidth-nya. Dulu gue sering pakai di waktu kuliah. Cuman gue lupa. Mungkin gue coba cari di Google buat caranya, terus gue share di Slack ke channel networking. Gimana cara ngebagi bandwidth di CPT. Kalau bingung mau nanya apa karena telat, soalnya tadi nggak banyak pembahasan sih yang dibahas, cuman topologi definitif, perangkat definitif, sama nyobain ngebikin ini. Kelihatan nggak sharing? Ya, sharing screen. Sama bikin ini. Ini, bikin ini. Jadi bikinnya cuma nambahin IP aja sih. Mau di sini. Yoma. Jadi, kalau untuk ngebagi bandwidth, nanti gue coba cari. Nanti gue share di Slack. Karena gue lupa, cuy. Udah nggak ini lagi, gue nggak ngoprek lagi. Si Oppo, tanyain aja yang lu misalkan mau ngapain nih. Siap, Benny, nanti gue share caranya. Kalau si Oppo nih, dia bingung mau nanya apa, lu tanyain aja cuy. Kalau misalkan lu nggak ngerti soal apa namanya, jaringan, mesti kayak gimana, lu coba tanyain aja. Soalnya kalau tadi materi ini, cuman ngasih IP ke router sama PC. Biar si PC bisa ngeping ke PC bawah sama si router. Kayak gitu doang, karena ini materi ini cuma ngebahas gimana caranya bikin topologi di CPT. Untuk advance ngatur router switch nya itu nanti di materi berikutnya aja. Yang penting lu bisa ngerti di CPT itu ada apa aja, ya kan? Bisa ngapain aja, sama isinya apa aja. Itu kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Oh, selain masak lagi ini acara. Share. Yoma. Nanya. Kemarin kan gue coba baca-baca tentang topologi. Nah, terus gue sempat bingung sama topologi ring. Kan kalau misalnya yang tadi Bang Dian contohin itu ada switch-nya di tengah tuh ya. Kalau ring kan dia muter gitu, itu ngehubunginnya pakai apa ya Bang Dian? Biasanya kalau ring dia ngubunginnya pakai sebentar. Ini kan kalau ini lu bisa ngelihatnya simpelnya ini kan star nih. Kan kalau ring itu gini. Mana? Ini sini. Nah, gini. Biasanya kalau di ring kebanyakan orangnya pakai di sini ke sini, gimana sih?
dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, muter gitu. Itu gambaran kasarnya. Tapi kalau di implementnya sebenarnya nyoloknya sama aja kayak start. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tinggal si PC-nya ini di set biar dia ngoneknya ke sini. Si PC, si switch-nya biar dia ngurutin dari konekannya. Koneknya gitu. Jadi koneknya muter. Kalau PC kalau si switch-nya mati, otomatis kan di sini nggak bisa nih, nggak bisa muter. Kalau ditambahin perangkatnya begini, terus dia muternya begini. Nah, ini kan nih. Jadi si ini nanti yang mutusin jaringan ke sini. Jadi biar dia langsung ke sini. Biar dia ke sini. Karena kalau implementnya masangnya sama aja, semua nyolok ke switch, ya switch nyebar. Kalau topologi ring, gambar dasarnya kan cuma muter aja. Nah, cuman kalau dikasih gambaran yang muter aja, bingung kalau diimplement ke yang benerannya. Karena nggak mungkin PC bisa connect muter gitu. Butuh butuh perangkat yang namanya switch atau router untuk muterin perangkat yang ada. Kalau untuk gambarannya muter. Kalau untuk gambarannya muter. Kalau implementnya nggak muter. Topologi ring itu topologi yang digunain biar PC cepat connect ke antar PC. Itu tadi siapa yang nanya, gue lupa. Bang. Iya, Idam. Jadi sama aja berarti ya sama Star. Sama aja kayak Star, cuman paling ngesetnya aja yang ngebedain. Karena kalau Star itu kan dia gimana caranya biar kalau PC yang kalau PC gimana caranya si data itu bisa ditransfer cepat. Kalau ring ini gimana caranya dia connect ke PC lain secara cepat. Oh, itu yang ngebedain Star sama ring, Bang Rian. Yoma. Cepet. Masih Bang Rian. Ya, iya. Delvi, sore Kak mau tanya, kalau di dunia kerja NE itu biasanya tugasnya apa aja? Atau daily life seorang NE seperti apa? Boleh sharing? Oke, NE ya, Network Engineer. Kurang lebih kerjaannya itu dia di sini. Bisa share nggak sih? Biasanya dia di sini nih, kerjanya di sini. Dia yang bikin segala macam, bikin konfigan, monitoring konfigan, terus monitoring koneksi. Terus itu untuk kerjanya. Kalau ruang lingkupnya kayak apa aja, dia daily life-nya itu apa ya? Daily life-nya lebih ke nyari inovasi konfigan baru buat perusahaan itu bisa efisien lagi buat pakai jaringan. Daily life-nya kayak gitu. Nah, kenapa tadi gua lupa konfigannya? Karena gua kerjanya bukan network engineer. Gitu. Kerjaan gua serabutan IT support. Jadi semua permasalahan gue handle. Kurang lebih kayak gitu, Delvi. Ada pertanyaan lain? Yoma, sama-sama Delvi.
benar-benar Superman nih gue kerjaan gue Superman. Jadi semua kerjaan gue kerjain. Cuman kalau untuk apa yang gue pengen pelajarin, ya ini gue pengen pelajarin soal network. Makanya gue lebih tertarik ngoprek perangkat jaringan dibanding ngoprek program. Kurlep begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Rama, cara kerja oscillator. Cara kerja oscillator ada dua cara. Sebentar. Coba kasih ke sini aja deh. Not oscillator. Dia ada dua tadi aku bilang cara kerja. Ada Ibrahim, ada rekornya, nanti di share di cara kerja. 1 encapsulation, 2 decapsulation. Cara kerjanya cuma dua ini, encapsulation sama decapsulation. Bedanya kalau encapsulation dia dari 1 sampai 7. Decapsulation 7 sampai 1. Itu. 1 sampai 7 itu apa aja? Itu apa sih itu? Singkatannya panjang, tapi gue singkat aja gini. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Kalau 1 sampai 7 dari bawah sampai atas. Decapsulation dari atas sampai bawah. Gitu. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Pintar, physical. D, data link. N, network. T, transport. S, session. P, presentation. A, itu application. Cara kerjanya sebenarnya gini. Kalau di encapsulation itu kan ada banyak tahapan tuh kan, 1 sampai 7. Nah, hal pertama kalau ada masalah, lu pakai encapsulation, lu cek dari satunya dulu, physical ada masalah apa enggak. Kalau enggak ada masalah, lanjut kedua, data link. Linknya ada masalah apa enggak. Kalau enggak, masuk 3, networknya ada masalah apa enggak. Itu sampai ketemu masalahnya dari mana. Itu untuk encapsulation. Decapsulation sebaliknya, lu ngeceknya mulai dari application, masalahnya dari mana, dia nggak connect, lu ngecek ininya si Windows-nya atau OS-nya, itu lu cek dulu nih, terus perangkatnya hidup apa enggak segala macam, sampai ke physical-nya ada tembaga yang putus apa enggak, seperti itu. Jadi gue nyingkatnya kayak gini cuy, kalau gue nggak hafal oscillator, gue nyingkatnya kayak gini. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. A itu application, P itu presentation, S itu session, T itu transport, N network, D data link, dan P physical. Jadi tergantung lu mau pakai metode yang kayak gimana buat oscillatornya. Kalau cara kerjanya dia cuma ngetrace di mana ada masalahnya lewat metode di dua ini. Mah nggak asik. Emang gue sering kalau kalau ketemu gitu diskusi, gue pasti ingetinnya dari sini. Kalau misalkan dia diskusi ada masalahnya di mana,
gue ingat-ingat dari sini. Jadi biar ini gampang diingat aja soal OSI layer. Buat definitifnya itu banyak di Google, lu bisa cari sendiri, lu bisa pilih mana yang paling sesuai sama lu. Dan untuk apa namanya? Untuk kegunaannya sama aja dari definitif yang ada. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin dari moderatornya juga mau nanya nih, Kak. Oh iya, nanya apa nih? Kalau cara, tadi kan udah jelasin cara kerja. Kalau Apa, mikrotik sendiri itu kayak gimana ya? Kalau mikrotik gimana katanya? Kalau untuk cara kerjanya, terus bedanya itu gimana? Dari router Mikrotiknya. sama mikrotik. Oh, bedanya nggak ada bedanya sih. Jadi kalau router itu kan memang dia digunakan perangkat yang digunakan buat route apa jalur data nih, buat ngasih arah, ngasih jalur. Nah, router itu bedanya router sama mikrotik nggak ada bedanya karena si mikrotik itu cuman nama perangkat. Karena di mikrotik itu juga ada router, ada switch, ada hub, ada bridge dan segala macam. Cuman mereknya aja mikrotik. Nah, kebetulan yang gue pakai ini CPT, Cisco Packet Tracer, yang otomatis semua perangkatnya Cisco. Yang bedainnya dari tergantung dari ininya apa perangkatnya lu mau bedain yang mana, terus cara ngonfignya doang yang bedain. Buat kegunaannya sama aja sih semuanya, kapasitasnya juga sama aja, terus apa namanya ngebagi bandwidth juga sama aja. Yang ngebedain dasarnya cuman konfigannya aja yang beda, cara konfignya. Kalau Cisco tadi kan cara konfignya lu mesti masuk dulu ke apa namanya Ethernetnya, lu mesti masuk ke portnya dulu baru lu bisa setting. Kalau di mikrotik lu bisa langsung setting dari terminalnya sendiri, atau kalau lu bingung sama terminalnya lu bisa setting lewat GUI-nya di Winbox. Harga apa nih? Iya, sama-sama moderator. Harga apa nih? Harga perangkatnya apa nih? Ya, harga perangkat nih kayaknya nih. Harga perangkat mah beda jauh. Mikrotik sama Cisco. Mikrotik lu bisa pakai apa? Ngumpulin duit jajan. Kalau Cisco mah susah ngumpulin pakai duit jajan. Karena paling terjangkau ya mikrotik. Buat perangkat jaringan paling terjangkau mikrotik. Kalau Cisco kayaknya lu mesti nabung beberapa bulan dulu baru lu bisa beli. Itu jadi you share. Ada lagi? Ada pertanyaan. Tadi kan gue agak telat tuh bang masuknya. Boleh minta contoh soal nggak bang biar nanti pas gue nonton recordannya bisa sambil ngerjain juga gitu. Sapi sih. Sebentar. Gue coba kasih ini aja ya, apa yang simpel-simpelnya aja ya. Iseng-iseng aja. Di atas di layar. 2 kasih IP seperti di layar 3. Tiap perangkat LAN masing-masing 5.
Untuk di sini ya, untuk tasnya kayak gini aja sih. Jadi lu buat coba topologi kayak gini dengan IP-nya sekian, terus ini tiap perangkat kasih 5 biji, jadi di atas 5, di bawah 5, terus tes ping ke tiap-tiap perangkat. Kalau tadi kalau lu udah coba berkali-kali, kayaknya cuma butuh waktu sebentar. Tapi kalau misalkan lu baru, lu cobain aja statiknya kayak gimana. Sebelum kita masuk ke dinamik. Kayak gitu. Ini buat tasnya. Oke? Oke Bang, nanti gue coba. Makasih Bang. Yo, Ma. Sip. Ada lagi pertanyaannya tuh, Kak? Basic Network memiliki kemampuan untuk pertukaran data. Apakah bisa komputer tersebut bertukar data berupa keberadaan posisi IP dan cara kerjanya gimana? Bisa sih, keberadaan posisi IP. Lo tinggal kasih, kalau di Google tuh ada where my IP. Nanti dia kasih tahu sendiri. Tinggal lu masukin aja input IP-nya berapa. Nanti dia si website itu yang nyari si IP itu ada di mana, di komplek mana, kayak gitu. Kalau buat caranya kayak gimana, itu enggak ini sih. Dia kalau secara tepat bisa tahu itu ada di mana, nggak bisa. Kalau di apa namanya, basic network berupa keberadaan posisi. Ya, dia kalau di basic network bisa bertukar keberadaan posisi IP, tapi kita nggak bisa ngelihat si IP itu ada di mana. Itu doang sih bedanya. Jadi kalau lu pakai website yang where my IP itu tulisannya kayak gini. IP. Nah, kalau lu pakai website ini, lu bisa tahu dia adanya di mana. Kan kalau untuk dari sini, kalau lu ngeceknya dari sini ini, command prompt atau apa ya? Lu ngeceknya lewat sini, lu nggak akan tahu dia adanya di mana. Karena kalau di komputer itu kan dia ngecek itu koneksinya ada di mana, cuman bisa pakai ping sama tracer. Beda hal kalau lu pakai tracer, lu tahu ini IP-nya ada di mana, ini IP-nya kemana, gitu. Cara kerjanya gini, gampangnya, tadi udah ke itu ya, misalkan, gini aja yang gampang, gua share ke CMD gua. Share screen apa ya? Nih, cara ininya gini. Browser google.com. Ya, cara kerjanya kayak gini. Lu bisa tahu dia ada di mana lewat sini. Dia IP yang mau kita cari itu sekian. Terus dia lewat mana aja sekian. Gitu. Sampai ini berhasil trace complete. Cara kerjanya ya lompat-lompat aja, kayak postman, kayak orang JNE. Seperti itu. Oppo A1K, A1000, A1000. Yuk, sama-sama.
Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, gua coba balikan ke moderator. Oke, tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin karena udah mau menjelang maghrib juga ya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Udah nggak ada kayaknya, Kak. Dia lagi ini bikin topologi kayaknya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Riyandi ya sudah menyampaikan prakteknya tadi dengan sangat jelas. Terima kasih juga sudah ngasih tugas tadi. Oke, dokai. Gue sorry nih kalau tadi ada pertanyaan yang gue nggak bisa jawab karena gue lupa. Tapi nanti gue coba cari caranya. Ya, mungkin untuk diskusi kali ini kami dari Pondasi cukupkan. Mungkin bisa kita sambung lagi ke diskusi berikutnya dengan materi yang kita lanjutkan lagi ya sama Kak Riyandi. Ya. Jones. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.